lagi dengan Bu Lina di pembelajaran PABP kelas 4. Nah, untuk pertemuan kali ini PABP di kelas 4 kita memasuki pembelajaran keempat, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang iman kepada Allah. Nah, kali ini kita membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan salah satu dari rukun iman yang ada 6 yang harus kita percaya, yang harus kita imani. Bagaimana arti iman? Iman merupakan percaya atau meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Jadi jika kita meyakini adanya Allah, kita juga harus meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Nah, teman-teman, kali ini Ibu akan membahas tentang yang pertama, yaitu nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui berikut dengan tugas-tugasnya. Kemudian juga akan dibahas tentang makna iman kepada malaikat Allah, juga bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, perilaku kita dalam mendefinisikan atau dalam mengaplikasikan, mempraktekkan kita sebagai hamba atau sebagai manusia yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Caranya dengan seperti apa? Nah, di sini akan kita bahas bersama-sama. Nah, pertama yang akan kita bahas di awal yaitu tentang meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Nah, kalau kita lihat, kalau kita dilihat di sekitar, apakah kita melihat malaikat-malaikat Allah? Tidak, tentunya ya, karena malaikat Allah merupakan makhluk yang tidak terlihat atau makhluk yang gaib ya teman-teman. Nah, kenapa sih makhluknya tidak terlihat tapi harus kita yakini keberadaannya? Karena walaupun tidak terlihat, tetapi malaikat-malaikat memiliki tugas-tugas yang Allah berikan khusus kepada para malaikat untuk salah satunya mencatat amal perbuatan kita. Kemudian banyak lagi tugasnya yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, di sini meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Nah, sudah Ibu katakan sebelumnya bahwa malaikat Allah ini merupakan salah satu makhluk Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya. Jadi malaikat Allah itu berbeda dengan kita. Kalau kita dibuatnya dari asal muasal manusia itu dari tanah, kalau malaikat berbeda, itu dari cahaya ya, dari cahaya. Kemudian tidak berwujud juga, tidak nampak seperti kita manusia, tidak seperti Nabi yang pada zaman dulu hidup di dunia, tetapi malaikat berbeda. Malaikat itu termasuk makhluk Allah yang gaib. Nah, makhluk gaib berbeda dengan makhluk nyata yang bisa dilihat oleh mata seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, meskipun begitu, tidak bisa dilihat secara langsung, kita harus meyakini, harus mempercayai keberadaan malaikat-malaikat Allah. Nah, apakah teman-teman berpikir malaikat itu berjenis kelamin perempuan atau berjenis perempuan atau laki-laki sih? Nah, malaikat bukanlah seorang perempuan dan bukan juga seorang laki-laki. Nah, kalau begitu bukan seorang perempuan atau seorang laki-laki, seperti apa bentuknya? Nah, karena diciptakannya melalui cahaya, jadi berbeda dengan kita yang berwujud sebagai perempuan, ada yang berwujud sebagai laki-laki, berbeda ya, malaikat berbeda dengan manusia. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini dalam surat At-Tahrim dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ibu akan membacakan sebuah ayat.
Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladzu syidadul la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, teman-teman, kita bayangkan, coba kita yang menjadi manusia, yang menjadi bahan bakarnya, dan malaikat-malaikat penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang kasar. Jika kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu, maka apa caranya? Yaitu dengan banyak melakukan amal perbuatan yang baik. Nah, malaikat berbeda dengan manusia, tidak memiliki nafsu, tidak pernah membantah perintah Allah, selalu mengikuti, selalu mentaati apa yang Allah perintahkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh dari salah satu yang Allah tugaskan kepada malaikat, yaitu salah satunya adalah adanya turun hujan. Nah, turunnya hujan dari ke bumi yang selalu kita alami, yaitu merupakan salah satu kehendak Allah, tetapi ditugaskan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Nanti kita akan bahas nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi salah satu contoh, salah satu bukti bahwa malaikat itu adalah adanya hujan. Nah, kita harus percaya nih bahwa turunnya hujan adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan atau memaparkan beberapa nama malaikat yang wajib kita ketahui. Pasti di antara semua teman-teman sudah tahu jumlah malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Jadi nama-nama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Nah, demikian nama-nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, sebenarnya jumlah malaikat sangatlah banyak kalau ciptakan malaikat, tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10 malaikat. Nah, 10 malaikat yang sudah kita ketahui namanya memiliki tugas masing-masing. Nah, Ibu akan sampaikan dulu tugas-tugas malaikat secara keseluruhan, yaitu yang pertama menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Jadi tugas para malaikat itu yang pertama ada menyampaikan wahyu, yang kemudian tugas yang kedua adalah perantara untuk mempererat hubungan para nabi dengan kaum muslimin. Nah, yang selanjutnya adalah mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi walaupun Allah yang memiliki kehendak untuk mendatangkan azab, tetapi yang tugasnya untuk menurunkan azab adalah malaikat-malaikat Allah. Jadi Allah memerintahkan malaikat yang melakukan. Nah, selanjutnya adalah memohonkan ampun bagi kaum muslimin yang ada di bumi, kemudian mencatat perbuatan baik dan buruk manusia. Nah, teman-teman, malaikat itu di sini ada tugas yang memohonkan ampunan bagi kaum muslimin yang ada di bumi. Nah, jadi kalau kita ingin terhindar dari tadi yang sudah dijelaskan, manusia yang menjadi bahan bakar api neraka, maka sering-seringlah kita melakukan perbuatan yang baik, sehingga para malaikat akan meminta atau memohon ampun kepada Allah agar kita
terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu tugas malaikat secara keseluruhan. Tapi di sini ada tugas malaikat secara individu. Nah, yang pertama Ibu akan sampaikan dari malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail yaitu bertugas mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah seperti mengatur turun hujan, kemudian memberi buah kepada tumbuhan, mengatur manfaat tanaman dan sebagainya. Itu tugasnya malaikat Israfil. Jadi pohon mangga yang berbuah, kemudian segala macam tumbuhan, kemudian hujan, semuanya itu adalah tugas malaikat Israfil. Mikail, maaf. Tugas malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil yaitu bertugas meniup sangkakala atau meniup trompet. Nah, seperti apa? Kapan dibunyikannya sangkakala itu? Dan ditiup pertama kali semua makhluk akan mati, dan ketika ditiup kedua kalinya maka semua makhluk akan hidup kembali. Jadi yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala ketika akan datangnya hari kiamat. Yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua malaikat Israfil adalah di hari kebangkitan manusia. Nah, itu setelah setelah umat manusia mengalami hari akhir atau hari kiamat. Selanjutnya malaikat Izrail. Nah, teman-teman, malaikat Izrail ini bertugas mencabut nyawa semua makhluk. Nah, malaikat Izrail ini disebut juga dengan malaikat maut. Nah, jadi malaikat Izrail itu tugasnya hampir setiap hari ya, karena hampir setiap hari orang yang meninggal dunia itu ada ya. Jumlahnya lebih dari satu. Tugas selanjutnya adalah malaikat mukar. Malaikat mukar bertugas memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam barzah. Alam barzah itu adalah alam kubur. Jadi tugas malaikat mukar memeriksa amal perbuatan kita, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Nah, selanjutnya malaikat nakir yaitu tugasnya sama seperti malaikat mukar, mencatat amal perbuatan kita, memeriksa amal perbuatan. Malaikat raqib bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Jadi yang bertugas mencatat amal perbuatan baik adalah malaikat raqib. Nah, sedangkan malaikat atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan yang baik seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, mengasihi anak yatim, itu dicatat oleh malaikat raqib. Sedangkan kalau kita suka mencela orang lain, menghina, kemudian mencontek waktu ulangan, itu dicatat oleh malaikat atid. Nah, selanjutnya malaikat malik yaitu bertugas menjaga pintu neraka yang bersifat keras dan tidak mempunyai balas kasihan kepada penghuni neraka. Nah, jadi yang menjaga pintu neraka yaitu malaikat malik. Nah, yang terakhir malaikat ridwan yaitu bertugas menjaga pintu surga bersifat lemah lembut, ramah. Jadi tidak memiliki sifat yang keras seperti malaikat malik. Jadi kalau kita mau memasuki surga itu bertemu dengan malaikat ridwan. Jadi lemah lembut, ramah. Berbeda dengan kita memasuki neraka, kita melihat malaikat malik sudah gemetar ya. Teman-teman, selanjutnya yaitu memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya yaitu makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat Allah berarti percaya atau yakin bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Nah, iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua yang harus kita yakini, yang harus kita percayai, bahwa malaikat itu ada di sekitar kita. Nah, iman kepada malaikat-malaikat Allah tidak cukup hanya dimengerti atau dipahami secara arti dan definisi saja, tetapi
tapi harus diterapkan, harus diresapi dengan sepenuh hati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya seperti itu ya, walaupun di rumah tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar kita, tetapi tetap melaksanakan ibadah sholat, membaca Al-Quran, kemudian kalaupun jadi melakukan sesuatu tidak dengan mengharapkan pujian dari siapapun. Itu contoh atau makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Bu Ina mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman di rumah tetap menjaga protokol kesehatan ya, cuci tangan, kemudian jika ingin keluar kalau ada darurat harus memakai masker dan lain sebagainya. Kemudian tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.